Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, saat ini Mr. Tukul beserta tim sedang berada di kota Magelang. Kota yang banyak menyimpan misteri zaman penjajahan Belanda. Salah satunya adalah tempat yang didatangi Mr. Tukul malam ini. Nah, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, di nyata maupun dunia game di seluruh semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Ahwana, Sulaiman dengan Cynthia Sebayang. Dan sekarang saya berada di bekas gedung kampus. Gedung kan? Kampus. Gedung. Ini sangat luar biasa sekali nih. Yang tadi. Oh, suara lagi. Sering manggil-manggil itu mas, sosok perempuan kayaknya. Coba, apa yang dirasakan nih Kang Sulaiman dan Mbak Cynthia? Mbak Cynthia peka banget ini, kelihatan dari tadi udah merinding-merinding ya Mbak Cynthia? Benar sekali mas, saya pertama masuk sini udah nggak berani lihat ke sisi sebelah kiri mas. Jadi saya langsung lihat kanan aja karena sepertinya dari tadi udah ada yang ngeliatin kita mulu mas. Iya. Ya, ketika kita jalan dari sini aja, dari sana tadi mas, udah banyak yang istilahnya ngikutin gitu. Terus. Mas, sepertinya ada tarikan yang agak ke sana mas. Betul. Seperti ada sesuatu yang... Secara tiba-tiba Cynthia berlari ke arah belakang. Energi misterius apakah yang menarik Cynthia? Pemirsa, tiba-tiba Mbak Cynthia tahu dia jalan dengan sendirinya. Astagfirullah. Pemirsa, tiba-tiba Mbak Cynthia tahu dia jalan dengan sendirinya. Astagfirullah. Ini ketakutan mas, ketakutan kan. Oh, Bu, tenang dulu, tenang ya, tenang. Oh, pemirsa yang masuk ini sosok perempuan. Aduh, merinding saya. Sepertinya ada bekas cekikan dan juga ini ya, apa? Aduh. Mungkin bisa dikatakan apa? Diperkosa waktu itu. Ya. Tenang ya. Saya boleh tanya. Namanya siapa? Gak apa-apa, Anda gak usah takut ya. Ya. Sana tadi yang bergerombol di sebelah kanan itu ada pohon-pohon mas. Itu dari sana dia. Iya. Nanti dibantu. Merinding. Anda minta tolong seperti apa? Merinding. Maunya sebatas dilepas dari cengkraman mereka. Ada berapa orang? Banyak. Bisa disebutkan minimal berapa jumlahnya? 5. Kenapa Anda diperkosa? Ada yang teriak di belakang. Bener Mas Tukul. Di belakang ada orang. Dia diperkosa. Kita doa dulu ya. 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 Apa yang dirasakan Mbak Cynthia kok tiba-tiba Mbak Cynthia bisa jalan dengan sendirinya? Ya, jadi Mas Tukul, jadi ada energi yang ngajak saya buat datang ke sini. Kemudian sampai di sini saya sempat berkomunikasi dengan sosok seorang perempuan ya. Ada nona Belanda, ada campuran Asianya. Nah, beliau bercerita ke saya bahwasanya dia meninggalnya itu tidak wajar ya Mas Tukul ya. Jadi dia sempat sebelum meninggal diperkosa dengan beberapa orang, tidak hanya satu, ada 6 orang. Dan yang memperkosa dia itu juga orang Jepang. Mas Tukul sebenarnya ini baru tahap awal ya proses kita untuk penelusuran. Dan sebenarnya Mas yang lebih angker tuh di belakang. Belakang. Benar. Pemirsa pasti penasaran. Tukul jalan. Mas
apa ini Kang Solepati? Sepertinya kita tertahan di sini, Mas. Ya, ini apa nih Kang? Oh, astagfirullah. Ini yang jadi kendalanya nih, Mas. Saya yakini di sini memang itu banyak penunggunya, makanya ketika mau dikubur, seperti ada gangguan. Iya, benar sekali. Terus terpegal sampai sekarang. Iya. Kayaknya energinya di sini itu mengarah ke sana juga, karena masih ada hubungan dengan, sepertinya ada makam-makam, Mas. Astagfirullah, Mas. Apa? Banyak banget. Merinding. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari di seluruh alam semesta yang indah ini. Ternyata energi yang kuat ini ternyata menurut Kang Solepati di belakang ini. Iya, Mas. Ini sebenarnya apa, kita akan tanya ke Kang Solepati ini. Putarannya ini aja saya lihat sih. Banyak sekali mungkin kuburan-kuburan atau makam-makam yang di sini yang masih ada hubungannya dengan tragedi masa lalu, Mas. Tuh. Iya, benar. Di sana itu ya? Loh, Mas. Oh, loh, orang. Itu Astagfirullah, kirain. Dengan siapa, Bapak? Siapa nih? Pak Bianto. Pak Bianto. Iya. Oh, tapi tak pikir tadi siapa kok ada goyang-goyang. Ini Pak Bianto ini sebagai apa di sini? Ya cuma kerja di sini, Mas ya. Ya, sekali di sini. itu sudah lama, Pak, tinggal di sini ya. Ya, udah lama. Menurut cerita penduduk setempat dan siapa yang pernah lihat dan apa yang pernah dilihat dan Satu-satu tanyanya, Mas. Ya kalau di lingkungan sini itu memang dulu pernah dipakai tempat kuliah salah satu perguruan tinggi. Dipakainya tahun berapa, terus terbengkelainya dipakai tahun berapa? Tahun 64 sampai 78. Setelah itu kan enggak aktif lagi. Masalahnya kenapa kok sampai tidak aktif lagi? Itu karena semua menurut ceritanya karena sini perguruan tinggi dan sementara di pusatnya ada, itu semua ditarik sini pusat semua. Dari sini kan cabang perguruan tinggi. Karena ada kejadian apa yang susah dilupakan dan bisa diingat dan tidak mau terulang kembali itu misalnya apa? Kalau di sini yang saya tahu itu dulu waktu untuk diklat itu memang ada mesin tik itu yang gerak sendiri, ngetik sendiri. Terus kalau di belakang sini yang sebelah sana itu memang Oh iya. itu ingat masa lalu ya, Pak. Memang makam itu, tapi saya sendiri kurang tahunya ya makam Belanda. Pak Bianto, ini sekarang kita enaknya ke arah mana? Kalau mungkin Pak Bianto bisa mengarahkan nih, minta tolong. Kita ke ruangan sana itu kan ada tempat kuliah sana. Yang mesin tik bunyi sendiri itu atau Iya, di sekitar sana. Jadi sudah nggak sabar nih. Seperti apa atmosfernya, gedungnya seperti apa, energi seperti apa. Kang Solepati dan Pak Bianto nanti akan menerang. Terus, Mister Tukul Terbengkalai, gelap, sunyi, mencekam merupakan penggambaran yang diungkapkan oleh warga sekitar tentang bekas bangunan salah satu kampus ternama di Indonesia. Bangunan tak bertuan ini pernah aktif menjadi arena menuntut ilmu di tahun 1964 hingga 1978. Konon, sulitnya mendatangkan tenaga pengajarlah ihwal penyebab tempat ini dinonaktifkan. Akan tetapi, banyak juga yang percaya gangguan gaiblah yang menjadi penyebab berhentinya aktivitas di bangunan ini. Puluhan tahun terbengkalai membuat bangunan mendapatkan label angker dari penduduk sekitar. Suara misterius seperti tangisan pilu, cerita histeris, serta penampakan wanita Belanda berwajah Asia sering sekali didengar oleh warga sekitar bangunan. Merasakan yang di bekas kampus yang di belakang itu memang kebetulan ada sosok wanita cantik tapi berdarah-darah. Dia memang cantik tapi kalau udah begitu diperhatikan agak-agak gimana wajahnya itu memang sangat beda sekali. Di bekas kampus itu aku pernah lihat sekelebat bayangan gitu terus tiba-tiba menghilang.
Menurut keterangan warga, jauh sebelum dibangun universitas, tempat ini merupakan area pemakaman umum di zaman Belanda. Saya mau bawa sendiri. Bisa. Pintunya bisa buka sedikit Kang Soleh. Di sini toh. Iya, enggak bawa. Mas, ada dorongan kayak tangan gitu ya. Energi. Tapi nggak apa-apa Kang Soleh ya. Ya, Mas. Mbak Sintia siap? Ya, Mas Tukul. Moga-moga siap. Jadi pemirsa Mr. Toko Jaya dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dengan seluruh alam semesta yang indah ini disinilah tempat mesin tiknya itu tidak ada orang tapi dia bisa berdiri sendiri dan bisa jalan sendiri gitu ya. Iya. Kalau yang di sebelah sini itu kan untuk parkir mobil itu yang sering mainan lampunya. Oh, udah parkir mobil sering main lampunya. Kang Soleh dan Mbak Sintia. Mungkin bisa dilihat sebetulnya sosok apa dan energi apa yang memainkan dan menghidupkan lampu dan tik itu. Mungkin. Ini energinya jahil, Mas. Jadi bisa dikatakan jin yang memang berkumpul dengan manusia. Dia itu suka mengganggu. Yang saya lihat di residual di sini saya tangkap sini memang tempat dulu kantor, Mas. Kantor. Itu tempat parkir memang. Dan ini masih ada hubungannya dengan yang sebelah sana itu nggak tahu seperti ada kekuatan besar tapi itu lebih positif di sana. Jadi ketika dia akan masuk ke sana dia akan terbentuk akhirnya kembali lagi gitu. Terpantul sudah ada pagernya gitu. Jadi mereka cuma bisa mengganggu di area sini aja. Itu sosok yang yang bolong itu ganggunya di sekitar situ, Mas. Okay. Cuman yang saya lihat di sini, Mas, tadi ada lihat, Mas, dari arah sini tangannya itu terpotong, udah jalan. Nah, daripada penasaran, sekarang Kang Soleh Pati akan membuka mata batinnya Mbak Sintia. Gimana? Siap? Boleh, Mas Tukul. Alah. Iya. Sprinting saya. Sprinting. Suaranya. Dengan siapa sambil bicara? Dengan siapa? Tuh, itu yang mungkin yang bilang kayak bolong. Iya, betul, beda. Iya, benar, Mas. Kan? Dia sambil jalan sambil ngambang itu sambil bunyi. Oh, namanya siapa? Sambil ngambang. Namanya siapa? Namanya siapa? Udah berapa tahun ada di sini? Panggil bahasa Jawa mungkin orang Jawa, Pak. Asmane sinten, Mas? Namanya siapa? Begitu dipandang. Bisa ketika proses netralisir Sintia berlangsung, tiba-tiba saja Soleh Pati mendapat tarikan energi yang sangat kuat dan meminta dirinya untuk melukis. Sosok apa sebenarnya yang mengganggu Soleh Pati? Ini adalah hasil dari visual kanvas yang dilukis di Kang Soleh Pati. Energi yang tadi mungkin yang merasukin ke Sinti. Bukan yang ini loh. Iya, ini sudah pulang.
Ada ini sosok masuk ke situ tadi. Yang saya lihat ada beberapa mas, bukan satu mas. Merinding. Jadi langsung goyang-goyang itu. Nah, ini nggak main-main tadi. Sekelebat itu ada yang masuk ke arah situ itu. Ini mas, sosok yang masih penasaran nih masuk ke Mbak Cynthia yang tadi. Yang mana? Nah, ini boleh saya cerita. Jadi ini sosok ini yang diperkosa mas, yang pertama masuk ke Mbak Cynthia. Sebenarnya ketika saya deteksi dan komunikasi ternyata dia itu hamil mas. Ini gambarnya seperti ini. Yang tadi. Iya, yang pertama masuk. Yang pertama ya. Yang diperkosa oleh orang Jepang. Nih, di sosoknya seperti ini nih. Terus yang kedua ini yang sundel bolong, ya, yang masuk ke Mbak Cynthia juga yang di sini. Ya, Mas Tukul, jadi benar kayak yang dikatain Kang Soleh, sosok yang sebelah sini itu yang ngerasain saya itu kuntilanak ya. Jadi sosoknya itu dia berpakaian putih, rambutnya panjang, tapi di bagian punggungnya itu ada lubang gede yang berdarah-darah dan seperti keluar ulat-ulat kecil seperti belatung ya, belatung. Ulatnya banyak sekali, jadi dia di belakang punggungnya itu lebar sekali, masih banyak darah-darah seperti itu masuk ke. Kalau dari Pak Bianto, monggo mungkin bisa dijabarkan dari 3 ini yang dilukis Kang Sulepati, apakah pernah ada yang melihat atau mungkin ada yang mengulik di sini? Yang jelas seperti yang saya tahu yang bolong itu jelas ada ya, yang sebelah sana yang bolong. Iya. Kalau yang none Belanda itu setahu saya yang di depan situ, samping kanan kita ya. Iya, di sebelah sana. Yang ini. Kalau yang ini di sana itu belum pernah. Jadi saya penasaran mas. Ketika pertama saya ngelukis untuk sketsa saja itu seperti ada pembatas, saya tidak bisa masuk untuk menggambar. Akhirnya saya coba berdoa untuk ritual dan saya tembus dan saya kepegang kanvas, saya lukis. Nah, pertama. Dan kedua, ketika hampir 50% saya udah menggambarkan, saya digangguin oleh sosok ini nih. Jadi ketika saya gambar, dia itu ngarahin saya masuk ke wilayah mereka, dunia mereka, langsung tembus ke sana. Dan ternyata saya telusuri lagi, ternyata ini perempuan yang mungkin menjadi orang pemerintahan. Jadi saya masih penasaran sosok beliau. Dan akhirnya cuma seperti ini. Nah, Pak Bianto, gedung Keresidenan Timur dulu, tempat sosok noni misterius di sebelah mana nih? Kalau yang saya tahu itu yang sebelah, kalau dari sini yang timur ya, sebelah timur, tadi sebelah belakang. Kalau ini kan menghadap ke depan. Sebelah sini. Itu kan memang dipakai zaman pemerintahan Belanda dulu. Dan juga dipakai untuk tempat penangkapan Pangeran Diponegoro waktu perundingan itu. Terima kasih Pak Bianto telah memberi informasi, tapi kita akan menuju bertiga, diizinkan. Ya, kami izinkan, nanti di sana ada teman kami yang memandu. Terima kasih, salam hormat buat keluarga, dan mudah-mudahan informasi dari Pak Bianto bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Iya. Thank you. Iya. Seperti apa ini? Tukul. Karesidenan Kedu merupakan sistem administrasi wilayah kekuasaan pada zaman Hindia Belanda. Karesidenan Jawa Tengah sendiri mencakup Kabupaten Kebumen, Magelang, Temanggung, Purworejo, dan Wonosobo. Tepat di tengah kota Magelang terdapat komplek karesidenan yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Bangunan dengan arsitektur Belanda ini merupakan saksi bisu perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena tempat inilah Hendrik Marcus de Kock berhasil menangkap Pangeran Diponegoro karena dianggap sebagai dalang dari Perang Diponegoro, yang banyak menimbulkan kerugian pada pemerintahan Belanda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat itu. Dengan dalih untuk mengadakan perjanjian perang, Belanda mengancam dan menyergap putra sulung Sultan Hamengkubuwana III ini.
Walau masih difungsikan sebagai museum, namun ada beberapa bangunan yang dibiarkan kosong dan memiliki cerita lain dari alam gaib. Waktu saya menjalani piket atau tugas piket malam itu pernah pas saya tidur kelelahan itu ada seorang pokoknya tinggi besar di depan saya, pokoknya saya sangat takut sekali pada waktu itu. Pokoknya di sini itu hampir semua ruangan itu kalau sehabis jam kerja itu suasana sudah beda. Waktu jam 9 malam, saya mengantar anaknya masuk kamar. Dia melihat sosok orang tinggi besar, pakai ikat, sorban, tinggi besar. Setelah itu dia juga kaget, saya juga kaget. Papasan gini, dia lari masuk ke ruangan yang sebelah, kok terkunci. Aku itu kok terkunci. Dia tadi buka nih, badan jeglek, terkunci. Saya lewat dari belakang, saya cek di sudah ada orang. Saya itu sering lihat di bangunan museum dan beberapa ada sosok penampakan hantu noni-noni Belanda gitu. Kejadian ganjil seringkali dialami pekerja di area karesidenan ini. Tempat yang pernah sangat berjaya pada zamannya ini berubah menjadi arena paling mencekam di saat matahari mulai terbenam. Ini kayaknya dulunya tempat itu Mat, tempat di Ponorogo ditempatkan waktu itu katanya. Energinya juga cukup asing kayaknya. Gimana nih Pak, bisa ceritain nggak sih Pak, ini tempat apa sih Pak ini sebenarnya? Oh, saya tertarik banget ya sama tempat ini Pak. Oke, jadi dulunya tempat ini dibangun pada tahun 1810 oleh pihak Belanda. Dan kemudian di kamar ini adalah tempat yang dipakai untuk perundingan serta penangkapan Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830. Itu di ruangan ini memakai satu set meja kursi. Itu adalah meja kursi masih asli, masih orisinil, belum ada renovasi. Kayak gitu, kita lihat Mas yuk. Boleh, kita lihat. Ada masuk langsung, silahkan. Ini adalah kursi yang dipakai untuk perundingan. Yang duduk di sini adalah Jenderal Kok. Kemudian di sini adalah dua penerjemah bahasa. Kemudian yang itu adalah yang diduduki Pangeran Diponegoro yang ada bekas guratan tangan Pangeran Diponegoro. Yang konon menahan marah karena merasa ditipu oleh Jenderal Kok. Dan kemudian adalah satu lagi masih kerabat Pangeran Diponegoro yang untuk menemani. Dan 5 orang ya Pak? Iya, berarti adanya 5 orang. Nah Pak, ini kenapa mesti disepiin kayak gini nih Pak? Karena sewaktu masih berada di luar, setiap pengunjung mengambil dasaran rotan ini. Yang kalau orang dulu katanya buat emas gitu ya? Apa-apa, kalau dibiarkan lama-lama nanti. Maka kita amankan, kita buatkan, kita masukkan di almari. Energinya juga kerasa sampai ke depan sih kita pada saat jalan juga emang ngerasain energi ini. Mungkin salah satunya dari energi yang dari itu. Nah Pak, saya penasaran, kejadiannya seperti apa sih Pak? Secara kasar apa halus gitu loh Pak? Jadi untuk datangnya ke sini beliau itu secara halus, menyambutannya juga secara halus karena misinya kan misi perundingan, ya kan? Di samping itu pada saat perundingan itu kan hari raya Idul Fitri juga. Jadi beliau misinya ke sini selain membuat perundingan dengan Jenderal Reko, dia juga sebenarnya punya misi untuk silaturahmi. Tapi dengan syarat beliau masuk ke sini tidak boleh membawa satupun senjata, bahkan alas kaki. Dan semua pengikut Pangeran Diponegoro tidak ada yang diperbolehkan masuk, mereka ada di luar. Seperti mungkin ada yang di lukisan itu yang dilukis oleh Raden Saleh. Itu benar-benar kejadian pada saat penangkapan Pak? Betul, karena yang melukis itu Raden Saleh sendiri. Konon cerita beliau ada di salah satu rombongan.
Nah kalau menurut residual yang Teteh tangkap, kira-kira lebih tepatnya kejadian seperti apa nih? Yang paling terang itu waktu flashback di saat pembacaan kontrak ya Pak ya. Ini kalau nggak salah dibacakan ya Pak ya, sama dua orang ini pada saat perundingan ini, gitu. Kalau setahu saya itu diterjemahkan secara. Iya betul, dibacakan ya. Jadi dibacakan. Nah pada saat itu ada satu yang soal penangkapan itu ya Pak ya. Iya. Dan itu beliau saya rasakan sendiri gramnya yang amat sangat gitu. Nah ini Pak, yang saya lihat di sini ya, ini tuh beliau ini kan mau berdiri ya, tapi ditahan Pak. Makanya dia gregetannya di sini Pak. Jadi dia setengah dari duduk, setengah mau berdiri gitu, tapi ditahan. Dan itu saya rasakan energinya luar biasa gitu, energi kemarahan dan sebagainya. Ya, cuman yang saya bingung ini Pak, begitu beliau ditangkap, ini dengan pengikutnya ini kemana Pak mereka Pak? Jadi setelah perundingannya itu gagal karena pihak Pangeran Diponegoro tidak menolak untuk menghentikan perang yang sangat besar merugikan pihak Belanda, langsung pihak Belanda seperti Jenderal de Kock memberikan kode kepada tahan kanannya yang di luar. Ternyata di luar itu sudah terkepung oleh tentara pihak Belanda, karena ini adalah markas Belanda. Iya, betul seperti yang saya duga, karena saya melihat ada beberapa tentara dengan senjata mengelik di sekeliling sini, dan itu digiring ke arah sini ya Pak ya? Kirinya arah ke arah utara. Kalau yang saya lihat sih memang pada saat marah itu yang kan ada temen yang sebelah sini ya Pak, sebelah kirinya yang ikut. Awalnya itu tidak diizinkan juga untuk masuk, sebetulnya harap ditunggu di luar, cuman karena merasa curiga dan lain-lain, saya harus masuk. Dan saya rasa sih sahabatnya Pangeran Diponegoro ini punya feeling yang sangat kuat. Saya harus masuk, akhirnya pada saat di dalam memang menahan amarah. Dia sudah tahu kalau kita sudah dikepung, makanya Pangeran Diponegoro ini marah itu dengan perjanjiannya, sama tahu kalau misalnya di luar ini udah siap-siap, makanya terpendam kalau dia marah di sini sampai berantem di dalam ini bahaya juga nanti di luar, nanti takutnya malah terancam jiwanya. Jadi beliau melindungi para pengikutnya juga ya Pak ya. Pengikutnya juga. Pak, katanya waktu di sini ada ini juga ya Pak, kitab tentang perang gitu, buku tentang perang. Ya, kitab takrib namanya di sebelah sini. Namanya kitab takrib atau Al-Quran, tapi masih dengan huruf Arab gundul, buku tulisan tangan. Tulisan tangan kepunyaan Pangeran Diponegoro yang selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Selain penerjemahan atau pelajaran agama Islam, buku ini ada isinya tentang strategi perang Babat Diponegoro yang dipakai Pangeran Diponegoro, yang menyulitkan pihak Belanda untuk menangkap beliau. Konon ceritanya di dalam ini juga banyak filsafat yang menceritakan perjalanan perang Pangeran Diponegoro. Oh iya. Ya bisa kalau aku sih lihatnya di sini kuat sekali. Saya sempat waktu masuk itu di daerah sini dilewati sosok seperti macan sama sosok kayak panglima. Nah kalau menurut Ahmad sendiri, Mas, Ahmad lihat apa sih dari tadi, Mas? Jadi saya penariknya sama penglihatannya di luar deh, saya suka ada bolak-balik. Jadi ada, saya lihat noni-noni terus cewek-cewek Belanda gitu benar-benar ke sini. Pak, apakah ada kaitannya mungkin dengan Belanda? Kemungkinan ada, karena yang di sebelah barat agak Sironto Selatan itu dulunya kan sebenarnya kan area makam pihak Belanda yang ternyata juga ada juga makam istri simpanan pejabat Belanda. Aku penasaran nih Pak. Boleh Pak, di sini kan malah sana Pak. Oke, boleh. Yuk kita menikah, kita ke sana. Ini dulunya tempat salah satu karyawan yang tinggal. Oh, gitu.
Tapi sudah lama tidak dipakai. Ini ada noni yang mau interaksi. Ketika Rida, Ahmad, dan Pak Budi akan melakukan penelusuran ke dalam gedung, tiba-tiba Rida merasakan energi kuat yang mengarah ke belakang gedung. Energi apa yang menarik Rida? Ini perempuan, posisi menghadap ke sana. Posisinya seperti ini. Assalamualaikum. Kita duduk sebentar ya. Ini ruangan apa nih Pak? Maaf, ini dengan Pak Budi. Pak Budi, ini ruangan apa nih Pak? Ini memang tempat dipakai untuk salah satu. Iya, salah satu kamera. Salah satu sahabat kantor ini. Cuman memang sudah terlalu lama ya, sudah terlalu lama dikosongkan. Jadi seperti lampu juga nggak pernah dinyalain. Untuk ventilasi. Bisa kayaknya Mbak Rida lagi. Boleh ceritakan pelan-pelan saja. Lagi energi lagi. Kita bantu tenang. Tenangkan dulu diri Anda. Tenangkan ya. Iya, ini ada tembus keluar. Sudah tenang, kita akan ngobrol coba pelan-pelan. Udah coba kita pegang tangannya dia lebih gitu. Kayak kembar ya berdua ini kayak kakak beradik ya. Jangan takut ya. Iya. Iya. Ya. Adik kita bantu. Dengan siapa? Dengan siapa? Bisa baca Indonesia? Bisa baca Indonesia? Bisa langsung baca. Bisa ya. Namanya siapa? Oh, ada Oke, kita mau bantu kamu. Dia kiri bisa, kanan bisa, dia tangannya tuh multi tasking dia tuh. Namanya siapa? Gerakannya itu bisa. Your name? Loh, itu bisa loh. Sarah. Namanya Sarah. Kamu umur berapa? Sarah, kamu umur berapa? Kita mau bantu kamu di sini. Kamu umur berapa? Biasanya sesi apa yang orang-orang pernah kesini tuh, pernah sesi ini memang jarang ditempati oleh karyawan sini, karena untuk karyawan sini ada tempatnya sendiri sana. Jadi ini memang sengaja dibuat kosong. Karena istimewanya Bukan, karena mungkin hanya terpaksa kalau bolak-balik mungkin dari Solo ke Magelang atau dari Semarang ke Magelang tiap hari kan terlalu banyak memakan biaya atau gimana, kemudian dia lebih mendiami ke rumah ini daripada rumah ini kosong. Siapa yang menyekap kamu kalau boleh tahu? Oh, penyekapan ini dulu. Oleh siapa? Lalu cerita silakan. Ada suara apa itu? Mungkin di apa siapa nih? Menir. Menir. Oh, Menir. Menir. Londo. Belanda. Kamu sebelum disekap ada diperlakukan seperti apa? Kamu meninggalnya kenapa? Nangis terus. Terakhir Dia sedih sekali ya. Ya nangis, daripada nangis ini terakhir aja biar dia menjelaskan.
Sosok Sarah yang masuk ke dalam tubuh Rida tiba-tiba beranjak bangun dan ingin menunjukkan tempat di mana peristiwa tragis yang menimpanya terjadi. Di belakang bangunan yang tadi. Ini apa, Pak? Ini ruangan dulu dipakai untuk rumah dinas pejabat. Di sebelahnya apa, Pak? Di sebelahnya kan kamar ini gudang ini kalau. Oh, pantesan jarang dibuka. Ya, jadi kalau saya ini apa? Nggak ngerti ya, karena tadi saya lihat cuman adegan-adegan gitu, tapi yang saya lihat itu jadi ini orang Belanda tapi bekerja sama dengan pribumi gitu loh. Jadi beliau ditangkap karena dia ini dihilangkan karena salah satu anak dari petinggi Belanda juga gitu. Yang saya lihat ya, karena dia posisinya saya lihat juga rumahnya seperti ini gitu loh. Seperti itu. Jadi pada proses penangkapan ya itu tadi seperti kalau misalnya ngelihat ditangkap sama orang berkuda ya, Pak ya. Iya. Tadi ini gitu, tangkap sama pasukan berkuda gitu. Dan dibiarkan dulu di sini, Pak, terus dimasukin ke dalam ruangan. Saya nggak tahu ruangan apa itu, dan dia nggak bisa keluar dari situ gitu. Akhirnya sampai meninggal. Sampai meninggal. Apa itu ya kasihan nggak? Cuma dikasih minum, kadang-kadang itu juga kadang kayak air kotor itu kayak minuman kuda. Ini bekasnya. Oh ini, oh iya. Mungkin nambahin monggo. Ya kalau menurut dari cerita mbaknya ini tadi bisa juga terjadi karena apa? Dulu-dulunya tempat ini kan memang markas besar yang telah tempat yang telah dikuasai oleh pihak Belanda. Jadi dulu seperti Jenderal de Kock, walaupun dia berdiam di Semarang, tapi dia punya bawahan yang ditempatkan di Magelang untuk pengawasan yang ada di Magelang dan membangun bangunan ini semua dipakai untuk pusatnya, untuk pemantauan dari arah kabupaten. Ini berarti ada hubungan dengan Pangeran Diponegoro berarti? Iya jelas, karena Jenderal de Kock itu adalah musuh besar atau musuh bebuyutan dari Pangeran Diponegoro. Oh, selalu penasaran terus dengan Pangeran. Pemirsa, tiba-tiba Solepati mendapat serangan dari arah belakang. Sosok apa yang menyerang Solepati? Mbak Rida dan Mas Ahmad, tadi kan Kang Solepati lagi menceritakan kejadiannya Mbak Rida, terus di situ tempat apa, tiba-tiba ada energi yang menarik Kang Solepati untuk menuju sini. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya? Kalau saya lihat sih Mas ya, ini kan bentukan batu ini nih Mas, ini ke bawah itu ya, kalau saya melihatnya seperti ke bawahnya itu adalah seperti apa ya? Bukan gorong-gorong Mas. Pintu. Enggak gorong-gorong. Kan kalau misalnya bangunan ini kan bangunan Belanda ya Mas ya. Jadi kalau umumnya bangunan orang luar negeri itu biasanya dia membangun bawah dulu, dasarnya dulu gitu Mas. Bikin bangunan ke atas gitu, pondasi. Nah di antara pondasinya itu kayak seperti sistem ventilasi air segala macam tuh di bawah. Jadi apa ya? Apa istilahnya tuh? Ada ini Mas, ya. Jadi seperti saluran air itu dia udah dipikirkan dulu. Seperti itu. Kalau saya lihat seperti itu Mas, dan ada kemungkinan tembus ke arah sana, tapi kalau saya lihat sih ada mandek di sini ya, seperti udah keuruk, tanahnya sudah turun. Di sini tanahnya sudah turun, seperti itu. Kalau dari Mas Ahmad? Ya, ini dulunya memang kadang suka dilakukan perlintasan juga maksudku. Cuman emang udah keuruk juga di situ. Iya. Benar nggak Pak ini apa yang diterangkan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa ini? Betul sekali, karena waktu kecil saya pernah juga main masuk ke lorong yang di ujung utara di belakang sekolahan SD. Itu memang kelihatan semacam gua. Kalau orang dewasa jalan aja tidak akan tersentuh ini langit-langitnya. Tapi hanya sepanjang 3 meteran. Itu memang dulunya itu sempat tembus ini. Contohnya seperti ini, salah satu yang masih tersisa batunya ini
ini tembusnya ke kewarasan. Pesannya apa nih untuk dari Mbak Cynthia, Kang Sulepati, Mas Ahmad dan Mbak Rida ini? Tempat ini yang sangat luar biasa ini. Iya Mas Tukul, kalau dilihat ya dari ruangan ini kan masih banyak sekali ya ruangan yang tidak terurus ya Mas Tukul ya, banyak ruangan-ruangan yang tidak digunakan. Nah kalau bisa ini ruangan dibersihkan, kemudian lebih baiknya lagi kalau digunakan kembali seperti itu. Jadi kalau saya lebih tertarik ke museumnya Layang Diponegoro Mas. Iya. Itu beliau sangat sejarah sangat fenomenal sekali, pahlawan sangat berjasa. Maka tempatnya kan sangat kecil itu Pak ruangannya. Mungkin bisa diperluas ya. Terus peninggalan beliau tambah. Dari Mas Ahmad. Museumnya diangkat lagi karena sejarah yang sangat luar biasa sekali untuk di sini, dan terutama tempat yang seperti ini kalau bisa dijadikan taman. Jadi kan kalau orang yang mengunjung di sini bisa enak juga di sini Pak, selain melihat museum. Teman saya itu cemerlang ya. Ya, kalau saya lebih melihatnya ini nilai ya Mas, nilai sejarah yang Indonesia ini punya itu luar biasa mahal Mas itu, dan itu perlu di-preserve, perlu dilestarikan karena nggak semua bangsa punya Mas. Nah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi. Salam hormat ya buat keluarga, dan ini mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Karena tontonan Mr. Tukul bukan skup nasional tapi internasional ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul, dan yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul di tempat yang berbeda yang ada wisatanya, budayanya, legenda-legenda, misteri, mitos-mitosnya. Ikut terus Mr. Tukul. Jalan.